Sampai kemarin kan ada persoalan money politik yang kuat dan sebagainya. Ke depan kita harapkan tidak ada terjadi seperti itu, mengurangi lah setidaknya. Dan saya yakin capres yang kemarin Pak Anies, ya khususnya Pak Anies, pemilih yang berasal orang-orang yang memilih Pak Anies ini adalah orang-orang yang mungkin relatif tidak terpengaruh oleh money politik. Karena saya bergabung bersama untuk bangsa dan negara ini, bersama-sama kita berhimpun di partainya Pak Anies Baswedan, yaitu Partai Aksi Rakyat. Jadi Bang Anies tangan terbuka gitu ya, nggak ada bergabung ya kepada semua kita buka semuanya, warga Lampung ya, gitu ya, yang sudah memenuhi syarat di partai ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Jumpa lagi kita dalam program Bicara Inti. Kali ini para pemirsa kita akan bincang-bincang dengan politisi yang juga pengusaha dan owner daripada perguruan tinggi dan pendidikan Global Surya di Provinsi Lampung yang namanya sudah tidak asing lagi, Bung Dr. Andi Surya. Terima kasih Bang Andi sudah berkenan untuk bincang-bincang dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Hari ini kita akan bincangkan soal terbentuknya sebuah ormas yang kemudian akan menjadi sebuah partai politik baru. Dan sebagaimana kita ikuti bahwa Bang Andi Surya ini adalah penerima mandat untuk tingkat Provinsi Lampung yang nanti beliau akan menahkodai terbentuknya Partai Aksi Rakyat, ya Bang Andi ya. Baik, kita langsung saja Bang Andi. Wah, ini jaketnya seru sekali nih warnanya nih seperti ini. Jadi ini nampaknya nih warna apa ciri khas daripada Partai Aksi Rakyat ya Bang Andi ya. Ya, selamat dulu Bang Andi bahwa Bang Andi tentu karena pertimbangan kapasitas dan kapabilitasnya dipertimbangkan oleh pengurus pusat untuk bisa menerima mandat. Kira-kira Bang Andi bisa cerita sedikit nih. Kira-kira kenapa Bang Andi menerima tawaran menerima mandat daripada gerakan rakyat ini yang ormas terus kemudian menjadi Aksi Rakyat, Partai Aksi Rakyat. Ya. Silakan Bang Andi. Terima kasih Bang Wendy. Jadi memang kehadiran Partai Aksi Rakyat yang diinisiasi oleh Pak Anies Baswedan melalui sebuah ormas yang namanya Gerakan Rakyat. Ini merupakan sebuah cita-cita idealisme yang disampaikan dalam bentuk partisipasi politik. Karena kita tahu bahwa Pak Anies ini maju sebagai calon presiden tahun 2024 itu tanpa partai. Beliau tidak memiliki partai. Beliau diusung oleh beberapa partai. Maka oleh karena itu kita melihat bahwa kehadiran Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara sekitar 40 juta suara ini merupakan potensial secara politik yang mereka mencita-citakan agar Pak Anies menjadi presiden. Maka oleh karena itu tentu ini harus kita ambil sebagai sebuah angel politik dan tentunya diharapkan bahwa aspek idealisme di dalamnya muncul. Sehingga masyarakat Lampung yang tadinya memilih Pak Anies tanpa ada dukungan partai politik yang melekat pada diri beliau, sekarang kita siapkan. Kita siapkan wadah partai politik secara formal. Disinilah pendukung Pak Anies akan berkiprah secara. Jadi maksudnya Bang Andi itu kemarin pada saat Pilpres, kontestasi Pilpres, Pak Anies Baswedan tokoh nasional, meskipun didukung oleh dua partai yaitu Nasdem dan PKB, model politik yang mendapatkan 41 juta, maaf. Kali ini beliau ancang-ancang untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2029 ya dengan modal partai politik yang akan didirikan ini ya. Betul. Kapan itu Bang Di bisa berdiri sebagai partai politik ini? Ya, ini kita sedang melakukan sebuah konsolidasi untuk pembentukan partai Aksi Rakyat yang mendukung Pak Anies ini di Lampung. Dan tentu ini
kronologinya dengan penunjukan saya sebagai mandat formatur membentuk partai, dan kita sudah melakukan konsolidasi. Insya Allah dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan jaringan infrastruktur partai ini sudah tercipta. Gitu ya, Bang Andi. Dan kita sudah mulai rapat-rapat tokoh-tokoh yang siap bergabung itu, kita sudah memiliki satu kelompok ataupun kekuatan dari teman-teman yang siap membantu dari mulai tingkat provinsional sampai dengan ke daerah, baik kabupaten kota maupun sampai kecamatan. Yang kita harapkan dalam tempo waktu 1,5 bulan ini selesai, dan tentunya ini sudah terbentuk. 1,5 bulan ya? Luar biasa, ini target-target ambisiusnya daripada teman-teman cikal bakal aksi rakyat partai ini ya. Bang Andi, kan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik peserta pemilu tidak lagi dibebani dengan presidential threshold ya, jadi 0% ya. Jadi di samping memang penyiapan infrastruktur partai sebagai partai nanti akan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029. Kira-kira motivasi apa dari teman-teman di pengurus pusat dan maupun Pak Anies Baswedan pada khususnya sehingga harus membentuk sebuah partai baru nih, Pak? Ya, jadi begini Pak Bung Wendy, kita melihat bahwa Pak Anies ini membawa pikiran-pikiran perubahan. Ya, pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden, saat itu beliau membawa sebuah jargon pemikiran perubahan terhadap situasi politik yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan masalah ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya dengan motivasi perubahan tadi, dan didukung oleh banyak orang, ada sekitar 41 jutaan yang mendukung, tentu yang saya sebutkan tadi bahwa mereka tidak memiliki sebuah wadah partai politik yang secara formal bisa ditawarkan kepada mereka. Maka oleh karena itu, DPP, Gerakan Rakyat, dan Pak Anies sendiri berinisiatif membuat partai ini dalam rangka untuk mewadahi para pendukung Pak Anies yang jumlahnya menurut saya cukup lumayan besar ya. 41 juta lah ya. 41 juta lah yang sekarang memilih di sini. Ya, Bang Andi, tapi kan begini Bang Andi, ini kan kalau kondisi Indonesia kontemporer saat ini ya, kekinian ya di dalam negeri, itu kan tidak terlepas dari pengaruh pada geopolitik secara global, kemudian juga ada kontraksi ekonomi secara global, nasional, regional gitu, sehingga beberapa persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan saat ini, sebagaimana kemarin kita ikuti ada gerakan civil society dan para mahasiswa itu berunjuk rasa. Kira-kira di samping pengaruh geopolitik, konflik perdagangan, kemudian ada kontraksi ekonomi. Ini kira-kira ada persoalan apa lagi nih di dalam negeri yang menurut Pak Anies Baswedan atau bahkan Bang Andi sendiri perlu dibenahi dengan melalui gerakan politik membentuk partai politik baru ini? Iya, yang pertama tentu tadi saya katakan bahwa ini kan sebuah wadah, sebuah wadah parpol di mana pendukung Pak Anies semua bisa berkecimpung di situ. Yang kedua, ini kan ada idealismenya Pak, ya ada idealisme ke depan. Idealisme para pendukung Anies dan pendukungnya semua untuk membenahi negeri kita, yang mungkin ya kita bisa melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini dari mulai ketidakadilan secara hukum, ekonomi kita yang berat dalam hal pertumbuhannya meskipun sekarang sudah mulai terbenahin. Kemudian masa-masa terkait dengan sosial politik yang muncul di permukaan, ketidakpuasan yang muncul juga dalam secara sosiologis yang ada di daerah-daerah. Ini kan akan menjadi sebuah persoalan yang bisa disampaikan dan bisa disuarakan sebagai sebuah aspirasi, ya, yang muncul dari bawah, apakah dari kabupaten kota, provinsi, yang nanti akan diputuskan secara nasional. Dan saya berharap memang dengan adanya partai Pak Anies Baswedan ini yang mengumpulkan tentunya teman-teman yang mendukung Pak Anies Baswedan ini, itu mereka tetap mendapat saluran aspirasi, Pak. Ya. Kita ketahui bahwa Pak Anies ini kalah dalam pertarungan capres kemarin. Tetapi kekalahan ini kan bukan berarti bahwa teman-teman pendukung Pak Anies ini
cukup sampai di situ perjuangannya. Tapi dengan ada partai politik yang berbasiskan diinisiasi oleh Pak Anies Baswedan dan kawan-kawan ini akan menjadi sebuah wadah. Kita bisa menyumbangkan pikiran-pikiran kita kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat ini, sehingga bisa membenahi persoalan-persoalan kita hadapi saat ini. Itu kalau yang secara nasional, Bang Edi ya. Kalau di tingkat lokal nih, tingkat daerah, yang spesifiknya apa nih Bang Edi? Kira-kira? Ya banyak. Kalau di antaranya satu atau dua. Ya, salah satunya kita bisa melihat masalah pendidikan. Ya. Pendidikan kita lihat masih banyaklah kaitan dengan IPK ini ya. IPK yang masih rendah, kurang, tidak terlalu tinggi. Meskipun itu masih bisa kita benahi, dan kita harapkan dari kepemimpinan gubernur yang sekarang ini bisa menjadi perhatian. Yang kedua, persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ekonomi masyarakat. Secara umum, masalah kesempatan kerja itu berlaku di mana-mana saja, termasuk Lampung. Lampung. Ini jadi persoalan juga. Kemudian konflik-konflik agraria, Bang Wendy, itu muncul di mana-mana, sehingga ini juga menjadi sebuah persoalan yang harus kita suarakan menjadi sebuah PR apabila nantinya Anies Baswedan ini, partai Anies Baswedan bisa menang dalam pemilihan. Dan kita harapkan bahwa teman-teman yang bercimpung di partainya pendukung Pak Anies Baswedan ini bisa memberikan sebuah tawaran kepada masyarakat. Solusi. Terutama teman-teman yang sudah terpilih nanti, kita harapkan sebagai anggota Dewan, dan mereka bisa mengasumsi semua aspirasi itu menjadi sebuah kebijakan yang tentunya bisa meringankan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Nah, sekarang target nih Bang Andi. Kira-kira Bang Andi sebagai pemegang mandat yang nanti mungkin jika bakal jadi ketua partai di Lampung. Targetnya apa nih? Gitu. Baik dari jangka pendek maupun target jangka panjangnya nih. Jangka pendek tentu kita ingin memenangkan pertarungan. Secara nasional mungkin ada 41 juta. Kalau bisa terekrut 25% saja, berarti 10.000 pemilih gitu. Itu mungkin sekitar 7, 8 sampai 10%. Kemudian yang kedua, untuk Lampung sendiri, saya tidak muluk-muluk. Kita berharap mengisi kursi dewan itu minimal masing-masing tingkat kedewanan ini ada satu fraksi. Setiap kabupaten, kota dan provinsi. Kita berharap seperti itu. Dan untuk nasional tentu kita berharap dari 2 dapil ini terisi dari orang-orang partai ini nantinya. Nah, ini kan menjadi target yang jangka pendek, tentu akan kita formulasikan dan kita upayakan dalam bentuk strategi di lapangan nanti, dalam pertarungan. Jika partai ini memang sudah sah sebagai kontestan dalam pemilihan umum di tahun 2029 nanti. Jangka panjangnya tentu kita harapkan dengan kehadiran Partai Anies ini akan membawa sebuah aura perubahan. Aura perubahan yang bisa menjangkau dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, masalah ekonomi, ketidakadilan, masalah hukum, sosial politik, agraria dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah jalan keluar di mana mungkin tidak hanya partai ini, nanti akan muncul perdebatan-perdebatan di tingkatan daerah, sehingga tercipta sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Ini kan target yang cukup ambisi ya Bang Andi ya. Saya kira wajar-wajar saja kalau sebuah partai, apalagi ini partai yang baru dilahirkan dengan semangat modal politik yang ada, dia punya target-target politik. Nah, untuk mencapai target ini Bang Andi, kira-kira apa nih strateginya Bang Andi? Kemudian dalam jangka waktu berapa lama nih bisa terrealisasi ini? Saya mengatakan bahwa kemenangan sebuah partai politik itu tidak semata-mata berasal dari infrastruktur fisik apakah kita punya kantor dan lain sebagainya, ataupun kita punya gizi pemenangan yang besar. Tapi yang paling penting adalah jiwa korsa daripada teman-teman yang bergabung ini, Pak. Kita berharap bahwa teman-teman yang bergabung ini betul-betul mereka bisa mengemban sebuah amanat ke bawah, bahwa bukan sekedar jabatan yang dicari, tapi adalah bagaimana perjuangan untuk memberikan yang terbaik, pikiran-pikiran terbaik kepada bangsa dan negara, khususnya kepada Provinsi Lampung khususnya. Dan itu kita berharap mereka-mereka nanti yang ikut serta dalam kontestasi itu, dalam pemilihan umum,
mereka harus memiliki idealisme itu, ya, harus memiliki kemampuan untuk memformulasikan banyak hal yang menyangkut dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan perubahan itu bisa mengeliminir persoalan-persoalan yang juga dihadapi oleh masyarakat. Ya, dan saya yakin itu mereka bisa. Gitu. Ya, Bang Andi, ini mengikuti beberapa pendapat para pengamat dan para kalangan kampus ya. Berdasarkan data dan hasil risetnya mereka, pemilu Indonesia itu yang dinilai baik itu adalah pemilu tahun 1955. Kemudian dengan tahun 1999 dari semua tahapan sejarah pemilu di Indonesia. Nah, sayangnya pemilu yang terbaru kemarin 2024 dianggap sebagai pemilu yang paling terburuk kan Nah, terus kemudian ada tuntutan, ada dialektika, ada harapan supaya untuk mengatasi ini diadakan sebuah perubahan sistem politik. Nah, gimana nih menurut Bang Andi nih sebagai calon ketua partai, sebagai orang politik dan sebagai melihat persoalan ini gimana? Salah satu kemajuan partai politik kita yang diundangkan dalam undang-undang barangkali atau peraturan bahwa tidak ada lagi threshold itu ya. Artinya berapapun itu bisa masuk dalam hal pemilihan presiden. Itu sebuah kesempatan bagi orang-orang yang berpotensi sebagai pemimpin bangsa untuk masuk di situ. Ya, ini kan luar biasa sebetulnya. Di samping hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi sebuah solusi dalam hal sistem politik yang kita jalani sekarang ini. Dan saya pikir ini kita berharap lah, meskipun di tahun 1955 itu adalah pemilu yang terbaik ya menurut informasi dari Bang Wendy tadi, tetapi sampai kemarin kan ada persoalan money politik yang kuat dan lain sebagainya. Ke depan kita harapkan tidak ada terjadi seperti itu, mengurangi lah setidaknya. Dan saya yakin capres yang kemarin Pak Anies, ya khususnya Pak Anies, pemilih yang berasal orang-orang yang memilih Pak Anies ini adalah orang-orang yang mungkin relatif tidak terpengaruh oleh money politik. Karena setahu saya Pak Anies ya tidak seperti itu, tidak melakukan hal seperti itu. Artinya sebagian besar dari orang-orang pemilih Pak Anies itu adalah orang-orang yang kita anggap adalah fanatis, fanatis dan ingin melakukan perubahan terhadap persoalan yang kita hadapi bersama. Artinya dengan kata lain, Bang Andi melalui Partai Aksi Rakyat ini akan lebih berorientasi dalam penyusunan peserta pemilu yang akan dipersiapkan sebagai parlemen berikutnya ini dari fraksinya partainya Aksi Rakyat ini. Orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, bukan orang-orang yang hanya mengandalkan popularitas, sehingga bisa menekan apa yang disebut dengan money politik dan sebagainya. Dan tidak sekedar hanya transaksional gitu. Transaksional ya. Baik pemirsa, silakan Bang Andi kalau mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Bang Wendy. Saya sebagai pemegang mandat daripada Partai Aksi Rakyat yang sebentar lagi kita akan insya Allah akan lancar dalam hal persyaratan untuk menjadi sebuah partai. Ya. Kita berharap teman-teman semua ya bisa memberikan pemikiran-pemikiran kepada kita untuk mengembangkan partai ini. Dan harapan terakhir saya tidak lain adalah bahwa mari kita bergabung bersama untuk bangsa dan negara ini. Bersama-sama kita berhimpun di partainya Pak Anies Baswedan, yaitu Partai Aksi Rakyat. Jadi Bang Ali tangan terbuka gitu ya, ngajak bergabung ya kepada semua kita buka semuanya, warga Lampung ya, gitu ya, yang sudah memenuhi syarat di partai ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Pemirsa, demikian bincang-bincang hangat kita dengan Dr. Andi Surya, penerima mandat Partai Aksi Rakyat. Mudah-mudahan kita berikan doa bahwa kiprahnya juga akan bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Saksikan bicara inti berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit pun. Terima kasih Bang Andi. Sama-sama.